DJ Aaron. DJ Aaron di sini. Jadi kalau di panggung tuh gini, DJ Aaron on the mix. Gitu loh. Apalagi kalau anak-anak MP tuh kan. Kasih nama kita dulu dah. Request dulu. Request Ini nama kita. Apakah bakal comeback? Flashback kah? Apakah bakal comeback? Iya, baru ingat aku tadi lupa. Comeback ke dunia taekwondo ya. Iya dong. Sebenarnya AI ini kan diciptakan untuk mempermudah manusia. Ya. Nah, tetapi udah pasti ada minusnya. Nggak mungkin AI bisa sehebat yang manusia ciptakan. Ya. Tapi AI cuma mempermudah. Nah, kenapa kita resah? Sebenarnya kalau kita resah dengan AI, berarti kita nggak percaya diri dong dengan kualitas kita sendiri. Masa AI dalam mempermudah, tapi malah kita bilang ini bakal menggantikan manusia. Nggak akan bisa. Manusia punya kualitasnya sendiri. Podcast Kopsus, podcast santai, seperti obrolan di tongkrongan. Nikmati saja. Welcome to Podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Oke, jadi kita masuk di episode 57. Ya, kalau dalam usia umur itu udah berarti sisa umurnya itu kalau kata orang udah 37 tahun lagi. Ya kan katanya 64 6 bulan dengan ya. umur Nabi kan gitu ya. Udah lumayan tua juga nih. Udah lumayan juga. Iya. Dan kita kali ini kedatangan siapa nih, Pak? Oke, kali ini kita ada kedatangan dulunya tuh atlet. Ya, atlet. Jago. Katanya jago. Kita tanya aja nanti. Oh iya. Nah, kemudian dia jadi sekarang ini jadi seorang DJ. Beralih profesi jadi DJ. Banting dong. Awalnya atlet nih. Atlet apa? Atlet bela diri, taekwondo. Terus Langsung beralih ke jadi seorang DJ. banting lah. Langsung kita tanya aja nih. Dari yang ini kan mainnya Iya. tiba Langsung kita tanya aja. Siapa namanya? Kenalan. Nama ini ya? Nama panggungnya? Kita kenalan dulu lah. Kayak kalau nama panggungnya ya, dari nama DJ-nya DJ Aaron. DJ Aaron di sini. Jadi kalau di panggung tuh gini, DJ Aaron on the mix. Gitu loh. Nah, kalau nama asli aku Roni Tama Parsaulian Harahap. Jadi Aaron itu dari Roninya juga gitu. Supaya nggak jauh-jauh, dekat aja nama panggungnya kan. Ini A-nya ada 2. Aku lihatnya kayak AA Roni gitu. Karena Aaron gitu kan. Karena kalau dari bahasa aslinya emang gitu. A-nya 2, Aaron. Bacanya Aaron. Ya. Tapi A-nya memang double kan? Emang double. Jadi aku pertama ngeliat tuh AA Ron. Enggak, iya, itu mana? AA Ron. Oh, jadi Aaron ya. Aaron. Oh. Emang tulisannya A-nya 2. Oke. Dan berarti kita bahas apanya dulu? Langsung bahas ke DJ-nya aja lah. Enggak, aku mau belajar DJ langsung. Langsung mau belajar DJ. Iya. Biar nggak dipanggil abang stand up lagi gitu. Oh, banyak juga profesi host Amdan nih gitu ya. Enggak, dulu kan bilang stand up kan gitu. Setiap kali masuk ke kelas abang stand up terus stand up dulu dikiranya kayak apa gitu. Segampang itu coba. Mungkin ya dari langsung kan, tanya. abang DJ cuma DJ bayar bos bayar. Oke. Kita langsung nih diskusi. Oke, untuk DJ Aaron nih. Panggil DJ-nya atau namanya aja nih? Panggil Roni aja. Ya. Untuk Roni nih. Ini awal mula bisa ikut jadi seorang DJ ini gimana nih ceritanya nih? Ada sesuatu yang buat termotivasi kah atau ya gimana nih biar
biar tahu semuanya nih Tapi kita. juga penasaran sulit. Nah, Kalau awalnya kan aku kan atlet nih. ya. Oke. Habis aku jadi atlet dan aku vakum. Ah. Nah, di situ aku mulai hidup negatif. Kayak Oh. aku sering pergi party, sering pergi minum, sering apa gitu kan. Iya. Cuma kan kita kalau udah dimasuk ke ranah dunia malam, udah pasti kita kan pol-polan hamburin duit jatuhnya. Nah, kan. Oh Iya, iya. ya, benar. Pergi ke Angel Wing, ke Holy Iya, Wing, atau iya. kemana-mana kan pasti kita CK, kita ini. Iya. Pasti. Terus namanya harus disebut. Apalagi kalau anak-anak MP tuh kan. Kasih nama kita dulu dah. Request dulu. Request Ini nama. kita. Jadi waktu itu aku mulai berasa kayak kok jenuh ya, cuma sekedar minum, cuma sekedar happy, pulang kayak gitu, pulang-pulang habisin duit. Aku ngerasa kayak ini nggak bermanfaat gitu. Coba aku pergi ke dunia malam tapi aku menghasilkan. No. Nah, jadi kepikiran lah aku kayak aku suka nih musik, aku suka nih lagu-lagu yang seperti ini nih, yang beatnya kencang atau yang kita bisa selalu bilang EDM. Oke. Nah, jadi aku suka dengan musik-musik seperti itu, jadi aku pengen belajar kan. Oke, karena podcastnya masih sangat panjang, kita kayaknya icip-icip dulu. Karena ada apa ini, Han? Apa ini? Enak ya? Ini makanan dan minuman dari RD Kuliner. Oh, dari RD Ya, Kuliner. dari RD Kuliner. Jadi dia menyediakan berbagai varian minuman, makanan, ya untuk nyantai-nyantai, untuk nongkrong-nongkrong juga bisa. Oh, Coba dulu ya, coba dulu. coba dulu. boleh. Coba Boleh. Itu ada sendok itu. Ada. Coba dulu ya. Gimana? Enak. Enak? Mantap. Ini RD Kuliner Pekanbaru terletak di Jalan Yosudarso kilometer 1 Rumbai. Tersedia pengantaran untuk seluruh kota Pekanbaru dan gratis untuk Rumbai sekitarnya. Di luar Rumbai, ongkir sesuai jarak ya bangku. Nah, tunggu apa lagi? Yuk segera pesan di RD Kuliner Pekanbaru. Jadikan rumahmu seperti restoran sendiri. Iya. Jadi aku cari-cari tempat lah, pergi ke sekolah DJ, aku belajar di sekolah sana. DJ Master. Waktu itu aku sekolah DJ ada di Jalan Nangka, Sonic. Habis itu dari aku dasarnya dari situ. Iya. Terus sekarang aku udah pindah lagi karena label kami udah bubar. Oh, Jadi pindah ke Master of Disco aku sekarang. Master. Oh. Iya. Aku ada juga yang kenalan kan dengan beberapa temen komunitas DJ juga kayak Zoo 2000. Oh. Iya, sekolahnya juga apa yang anak didiknya Master Tony Roy. Master Tony Roy juga. Nah, ini di kalau Bang Tony Roy atau Ambroy? Ya, pilihannya Iya. Iya. pasti Master Tony Roy lah. Aduh. Siap. Kita dia memang dua aliran yang berbeda dan Iya. punya cirinya masing-masing. Punya ciri khas. Jadi untuk DJ Aaron ini ada ciri khasnya nggak nih? Kalau ciri khas kayak aku belum punya ya. Karena aku kok masih dibilang baru mungkin. Ya, aku masih DJ yang baru-baru lahir kemarin sore. Masih belum mendapatkan ciri khas aku sendiri. Kira-kira barunya nih berapa lama gitu? Masih dibilang belum sampai setahun aku. Oh, belum sampai setahun. Tapi udah perform gitu ya? Kalau perform udah berapa kali? Oh, iya. Udah banyak jam panggung. Udah banyak lumayan. Oke, tapi sebelum kita ngebuka lebih lebar dunia DJ nih, Iya. kita flashback dikit lah ke dunia taekwondo tuh gimana nih? Itu tuh boleh tuh. Sedikit aja. Dikit aja. Taekwondo tuh seru ya. Kalau taekwondo pasti Farhan pasti tahu lah ya gimana dunia taekwondo. Iya. Kalau dibilang seru, banyak temennya, manfaatnya juga banyak. Oke. Ini mau dibahas yang mananya nih? Iya, bebas dulu. Iya kan aku nih kayak Ibrahimovic, dia bola Iya. tapi ikut taekwondo juga. Nah, ya. Dan itu berpengaruh kepada kakinya. Nah. Bagus gitu kan. Jadi dia tendangannya mungkin kuat, Jadi sesuai sejalan. sesuai sejalan. Iya. Ini dia taekwondo, terus DJ nggak mungkin kakinya yang mancet gitu kan.
Kacau. Mungkin boleh kalau nggak salah nih taekwondonya juga belum lama-lama kali kayaknya. Kalau taekwondo, Lumayan ya. aku mulai taekwondo tuh dari tahun 2016 ya. Ya, 2016. lama. Dan aku mulai vakum taekwondo dari 2023. Oh, Jadi lumayan lama juga lah, berapa tahun gitu. Iya. Alasan vakum. Ya, alasan vakum. Ya, kenapa tuh? Kalau alasan Kambing hutan. vakum, Bukan cleaner ya. ini ada. Kalau alasan aku vakum dari dunia taekwondo itu pilihanku sendiri. Jadi kayak aku pengen mencari sesuatu yang baru karena bisa dibilang jenuh ya. Iya. Tapi kalau dibilang jenuh, enggak juga sih karena aku ini anaknya taekwondo banget loh gitu. Ya, Sampai ya, yang kami tahu kayak Nah. gitu. sampai darah-darah nih kalau ada tulisan taekwondo tuh. Aku pun lihatnya ya udah sering Dari ikut turnamen terkejut gitu. ya. Wow. Iya, Ya. aku kan kebetulan taekwondo. Jadi selama yang aku lihat nih, Roni ini aktif banget, aktivis aktif. taekwondo banget. Oke. Jadi kalau ada apa-apa taekwondo nih, judul taekwondo nih, pasti ada Roninya di sana. Iya. Nah, makanya kami bingung nih, Iya. kok bisa gitu kan? Nih, berarti Sebenarnya bukan karena sejalan kalau kita bilang Ibrahimovic taekwondo Iya. dan bola sejalan. Oke. Aku kayak bisa dibilang kayak Master Tony Roy. Dia Muay Thai. Iya. ya tahu. Aku kalau udah ngomong gitu aku kalah sebenarnya. Aku tahu. Tapi sebenarnya alasan aku vakum ya, Hmm. yang pastinya Yang paling kuat, alasan paling kuat kenapa gitu? politik. Anjay. Politik taekwondo. Oh. Aku udah ngerasain di dunia itu kalau bisa dibilang bukan taekwondo aja mungkin ya, mungkin semua olahraga yang kita tahu sepak bola, voli atau apapun Semuanya. Setiap organisasi pasti ada politik uang. Hmm. Nah, itu yang bisa dibilang aku lagi berlawan lah, jiwaku lagi berlawan dengan itu. Oke, berarti yang sekarang berada di posisi atas tuh oposisi. Ya, Oke. begitulah. Jadi kayak aku ngerasa aku pengen kesini tuh, pengen ke taekwondo tuh ingin memberikan dedikasi yang lebih, Iya, iya. pengen berusaha semaksimal mungkin. Tapi kok sepertinya Tidak dihargai bertepuk sebelah. bukan tidak dihargai, tapi kok begini ya gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman pendengar bisa berasumsi sendiri lah. Iya. Ya, nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu. Iya. Dan ada lagi? Ya dulu Roni ini memang aktif ya. Jadi kan taekwondo ini kalau aku kasih tahu sedikit ya, ada kayak di dalam itu ada dua bentuk nih. Enggak, kayak dalam taekwondo ini ada yang fight-nya nih kan. Ada juga yang kayak seni gitu. Iya. Nah, kebetulan passionnya Roni ini yang di bagian seni. Jadi ibaratkan atletnya yang di bagian seni nih nggak terlalu banyak. Jadi kayak bisa dibilang atlet andalan lah gitu. Kayak dibutuhkan gitu. Atlet emas mungkin gitu. Udah ikut Sebenarnya. kemana turnamen Ya. taekwondo? Kalau paling jauh dari lokasi ya, itu paling jauh sampai Malang. Malam. Kejuaraan apa tuh kalau boleh tahu kita? Kejuaraan Universitas Islam se-Indonesia kayak Oh. UIN, IAIN, STAIN. Iya, Nah, iya, mereka gabung kan Depak yang punya tuh Departemen Iya, iya, Agama. Jadi Jadi pakap gitu. enggak, jadinya kayak aku bilangnya ya, dia kayak pekan olahraga dan seni untuk Universitas Islam gitu. Oh. Nah, jadi yang di bawah naungan Depak. Nah, Oh. waktu itu aku mewakilkan UIN Suskaryau Oh. tahun 2019. Mas. Waktu itu aku cuma sampai 5 besar aja. Oh. Jadi nggak dapat medali. Dapatin. Tapi cukup ini, membanggakan untuk Riau. Ya. Iya, soalnya dia berada di posisi ini kan, perebutan. Nah, Nasional. Iya, Ya, perebutan medali tuh kan. nasional 5 besar udah oke. Iya, di Mantap. besar itu termasuk ya mereka yang contender lah bahasanya ini Nah. kan. Contender medali. Tapi gimana pun kita di olahraga, kalau kita nggak dapat medali ya sama aja dong. Iya, sama kayak timnas gitu kan. Iya. Kita besar kan nggak masuk juga olimpiade sama aja. Waduh. Jadi kalau untuk jam terbangnya nih, kalau misalnya kayak yang kita tahu ya, kayak ada Porprov, ada PON gitu. Oh, kalau jam terbang untuk jenjang pekan olahraga ya, aku paling jauh sampai Porprov. Oh, di Pekan mana? olahraga provinsi. Di mana? Kemarin Ini mewakilkan Kuantan Singingi. kekuatan Oh, sini, iya. kekuatan sini juga banyak yang ini kan petarung-petarung gitu. Iya, ya. Lumayan lah. Jadi waktu itu kami kan atletnya dari Pekanbaru juga nih, Iya. yang
Jadi kalau atlet seni itu namanya Pomse. Ya. Nah, jadi kami yang atlet Pomse yang mewakilkan Kabupaten Kuantan Singing ini semuanya anak Pekanbaru waktu itu. Nah, jadi kami semua ya latihannya di sini, tapi pergi ke sana nanti kami mewakilkan Kuansi. Oke. Oh. Nah, ada pertanyaan aku nih. Nah. Berarti sekarang udah masuk ke dunia DJ baru 1 tahunan ya? Kurang 1 tahun. Nah, ada potensi mau balik dah. Oke. Nah, tapi itu nanti dia. aja, tapi nanti aja ya. Tapi jangan dijawab sekarang. Nanti. Soalnya kalau dijawab sekarang nanti cepat kali. Iya. Tadi sempat aku menanya gitu. Oke. Lanjut mungkin. Mungkin kita langsung lanjut ke DJ lagi Oke, lah ya. iya. Karena nanti pertanyaan tadi di skip. Nah, ya. Ini untuk DJ ini ada tantangan nggak gitu buat Roni? Misalnya kayak nih kalau DJ nih kalau aku misalnya kayak gini jadi masalah nih atau gimana gitu. Ada tantangan nggak yang jadi tekanan gitu? Ada nggak tekanan? Tekanan kalau kita lagi jadi DJ, Iya. lagi nge-DJ lah ya. Ya nge-job. boleh. Tekanannya itu lumayan banyak ya. Kalau misalkan tekanan hal kecil aja tekanannya kalau kita salah beat. Iya. Nah, salah kalau dalam dunia DJ namanya beat matching. Hmm. Jadi sebenarnya yang kalian pendengar harus tahu ya, ini yang sering kalian pasti tahu nih. Oke. Pasti banyak orang bilang DJ itu kok cuma nurun-nurunkan volume ya. Nah, Ya kan? ya. Nah. Pencet-pencet doang gitu. Pencet-pencet doang. Yang dipencet entah kena entah enggak gitu. Iya. Sebenarnya kalau kalian udah nyentuh dunia DJ, itulah kalian baru tahu. Ternyata DJ itu enggak segampang itu. Iya. Kita harus tahu tentang tempo, kita harus tahu iya, tentang beat, kita harus tahu tentang mencocokkan chord lagu ini dan lagu ini. Karena kalau misalkan yang sini mayor, di sini minor, itu nggak cocok. Kita nggak bisa sembarang memasukkan lagu ke lagu. Nah, jadi itulah tantangan tersendiri kita. Jadi kayak yang satu beatnya 130, nah yang satu 132. Kita cocokkan lagunya, itu pasti geprak ya, pasti turtak. Nah, pasti gitu. Iya. Nah, disitulah tantangan yang itu hal paling kecil. Hal paling kecil tantangan dalam dunia DJ. Dia tidak seimbang kan? Ya, Nggak seimbang, nggak balance. Nah, Nah, itulah yang kita buat. Sebenarnya DJ itu memixing lagu ke lagu. Jadi perpindahan lagu ke lagu kita buat bagaimana sehalus mungkin. Bagaimana si pendengar tidak sadar kalau wah lagunya udah berganti nih. Iya. Oke. Nah, misalkan lagu Tequila tet. Nah, tiba-tiba kok dung tiba-tiba udah kartel aja. Iya. Nah, kalau misalkan si pendengar Rapi gitu ya. si pendengar nggak sadar perpindahan lagu, DJ-nya berhasil. Oh iya. Sesmooth itu dia Berarti beat memindahkan yang lagu. sebelumnya sama yang misalnya nih beat yang kedatang nih berarti ya Sudah sudah sinkron. disinkron gitu Iya. ya. Kalau gue anak stand up itu sebutannya namanya bridging. Bridging. Ngomong bridging. Jadi dia Betul. ngubah tema tapi Iya. Kalau Kalau stand up tuh dia bridging tuh caranya ngalus, misalnya dia ngebahas kucing, nanti dia sedikit-sedikit ke kucing dari bahas yang lain gitu, sedikit nyinggung kucing dikit, baru dia masuk kucing gitu. Iya. Gitu lah. Nah, itu kalau di DJ namanya mixing. Mixing. Bridging. Waduh. Terus kalau misalnya nih, aku mau nanya nih, kalau untuk perform nih kan, kita menyesuaikan temanya atau gimana? Atau pembawaan kita sendiri kayak ya kita suka-suka kita aja mau main yang mana? Atau udah ditentukan sama orang yang punya acaranya gitu? Kayak oh nanti bawa ini nih ya gitu. Itu semua tergantung dari bisa sebagai segala aspek ya. Misalkan venue meminta kita untuk mainkan lagu breakbeat. Ya. Oke. Kalau kita anaknya idealis, oh enggak, aku nggak bisa breakbeat, aku anaknya house. Oh. Nah, ada yang kayak gitu. Oh. Dan ada DJ yang idealis, dia punya satu genre. Ada DJ yang ambil semua genre. Nah, tergantung semua jadinya. Bagus yang mana itu bagus? Iya. Sebenarnya semuanya bagus ya. Kalau kita idealis, kita terkenal dengan karakter kita. Misalkan kita bilang kayak Yellow Claw, dia Yellow Claw ini trap gitu. Oke. Nah, kayak si Skrillex dubstep. Nah, jadi dubstep aku tahu. Nah, jadi kan semua orang udah tahu nih, Skrillex musiknya pasti dubstep. Iya. Nah, si Yellow Claw udah pasti trap atau momba gitu. Nah, jadi kalau kita bilang idealis itu nggak bagus, salah juga. Sebenarnya idealis juga bagus. Tapi yang kita DJ yang hantam semua genre juga bagus. Di mana-mana kita bisa dipakai. Nah, jadi nggak ada yang dibilang mana lebih bagus, mana lebih tidak bagus. Semua aja tergantung pembawaan DJ-nya lagi. Dia pilih yang mana. Iya. Nah, kalau abang yang mana nih?
Kalau aku sekarang mungkin karena aku baru, aku ambil semua genre dulu ya. Masih Semua. mencari. Masih mencari. belum Sampai- belum ketemu yang memang di sini Atau nih aku kalau nih gitu. Nyamannya? Kalau nyaman aku di Buti. Kalau kita bilang sekarang Indonesian Bones. Oh. Lagu-lagu Kartel, Oke. Sahara. Oh iya tahu. Nah, Butikol. Oh Butikol tahu. Nah, itu namanya mereka buat genrenya Indonesian Bones. Oh. Nah, kalau dulu namanya Beca. Kalau tahu namanya Beca. Beca ya. Lagu Beca gitu. Iya, itu iya. itu sinyalnya gitu. Iya. Karena pasti orang-orang beca lu suka mutarin kayak gitu. Udah Iya, gitu. itu aja itu ya. Dan kita juga ada lagu play. Iya, saya apa mutar lagu itu. Gitu. Iya. Untuk latihannya nih ya, ini latihannya nih yang kita tanya lagi. Latihannya itu harus sama kayak coachnya atau kayak latihan sendiri aja, gimana? Atau ada jadwalnya memang dikhususkan? Kalau kita belajar sendiri autodidak ya, itu tergantung kita. Mungkin kita belajar beat matching, kita belajar mengenal alat, itu kalau autodidak ya terserah. Tapi kalau kita masuk sekolah DJ, Iya. itu ada yang kita menyesuaikan jadwal, ada yang dibatasi 8 pertemuan atau 12 pertemuan udah bisa gitu. Iya. Oke. DJ ini sebenarnya tuh nampil itu sebenarnya udah jadi. Sebenarnya belum. Tinggal action doang atau Ya, gimana gitu. kan Ini nih aku mau nanya nih. Aku kadang ngeliat DJ nih kayak ini udah di set nih kayak udah disiapkan. Jadi kayak pura-pura megang aja yang tadi yang Roni bilang kayak tinggal pencet-pencet muter-muterin volume aja. Nah, itu Atau gimana? dia Atau memang dari awal di memang tempat gitu. nah gitu. Enggak, jadi kalau misalkan mixtape itu mixtape ya namanya kan. Iya. Mixtape itu lagu yang sudah tersusun rapi sampai 1 jam atau 2 jam. Oke. Nah, kalau yang DJ lakukan perform di atas panggung itu lagu ke lagu itu mereka susun bukan langsung jadi. Jadi misalkan lagunya Kartel, Sahara, Butikol itu satu-satu gitu. Nah, jadi tiap lagu itu paling 2 menit. Nah, jadi gimana caranya yang 2 menit sama 2 menit ini digabung halus. Itulah yang kita tambahin di perform gitu. Iya. Misalnya nih kayak kita nambahin ini, Iya, nambahin nambahin rasanya, efek. gitu-gitu kan. Nambahin efek, nambahin Itu- looping Itu ditambahin di pas perform. pas perform. Jadi sebenarnya lagu yang original yang kita bawa sebenarnya. Original atau remix. Nah, itu kita gabung sampai semuanya halus. Oke. Nah, jadi bukan langsung di dalam file itu langsung ada yang 2 jam, bukan. Oke, ya. Kayak aku ada pertanyaan lagi nih. Kayak ini untuk mau jadi seorang DJ nih, ini mungkin untuk pemula atau yang mau masuk ke dunia DJ ya. Ini harus beli alat atau kayak untuk misalnya nih kan ada DJ yang online aja nih kayak aplikasi gitu. Untuk kalau gitu aja udah cukup apa belum? Atau harus memang beli alat gitu? Kalau misalnya nih dia nggak mau kursus atau ikut les DJ gitu, itu gimana? Bisa nggak? Cukup nggak kalau cuman online aja? Kalau menurut aku ya, kalau kita pengen jadi DJ, lebih baik itu ikut sekolah DJ. Karena kalau kita autodidak udah pasti kita bilang gini lah, kita belajar tanpa guru kita pasti tersesat. Koreksinya juga nggak ada ya? Nggak ada koreksi, nggak ada evaluasi, Iya. nggak ada sharing ilmu. Nah. Nah, itulah gunanya sekolah DJ dan studio. Jadi di situ kita sharing ilmu, kita sharing pengalaman. Iya. Nah, jadi kalau kita bilang beli alat itu sebenarnya nggak mesti sih. Kalau itu tergantung pilihan kalian ya, kalian mau beli alat boleh, mau nggak beli alat juga boleh. Iya. Nah, kalau misalkan beli alat taruh di rumah mau nge-live boleh. Iya. Nah, tapi Banyak tuh kalau- aku lihat tuh di TikTok gimana gitu kan. Di TikTok. Banyak yang live gitu. Kalau di studio juga boleh. Studio Iya, kan udah iya. pasti nyediain alat dan studio ruangannya. Jadi kita bisa bebas kita mau hidupin lagu apa, Oh, udah. kita mau nge-live. Ada setupnya jadi kita Ada. tinggal perform aja, tinggal tampil aja gitu ya. Gimana kita rubah studio? Boleh. boleh. Iya. Terus apa ya maksudnya tuh berarti memang DJ tuh kalau dari tanggal lagu tadi kan dulu sebenarnya istilah DJ kan juga udah naik kan ya. Udah. Iya ya kayak DJ Daniel gitu kan yang menyusun makanya aku baru nangkap nih yang menyusun lagu-lagu kayak tangga-tangga lagu Nah, Ya, gitu. Billboard Iya, Billboard. Billboard. Itu. Berarti memang identik dari situnya ya. dari situ. Oh.
Jadi kalau pasti kalian pernah dengar di broadcast radio kan. Iya. Nah, tiba-tiba tanggal lagu ini nomor 1, nomor 2 Ah. kan kayak cuma sekedar menampilkan refnya. Iya. Nah, itu juga pakai DJ, mixing dengan DJ sebenarnya. Oh, untuk apa? Jadwal performnya nih, jadi jadwalnya nih. Itu apa cuman malam aja? Enggak juga sih, ada juga yang perform siang, ada juga. Misalkan kayak DJ festival, kayak Iya. ada teman kemarin namanya DJ Dinda Kans. Ya. Nah, itu dia perform di acara anak motor apa ya? San Mori Riau. Oh, oke. Iya, tahu. San Morgap gitu ya? Tahu. Yang di Panam kemarin yang di Lapas Lapas Cafe. ya. Oh iya, yang dekat lampu merah atau begadang itu kan? Nah, itu mereka nampilnya tuh pagi. Oh, pagi. Kalau kan juga pagi nggak sih? Habis. Malam. Iya. Coloran juga ada yang pagi. Tapi kalau malam itu udah pasti di pub, di klub. Nah, jadi harusnya kita lihat juga di mana kita nampil dan kapan Iya. kita nampil. Dari situlah kita melihat lagu yang harus kita bawakan. Nggak mungkin kan pagi-pagi buta nih orang habisan Mori kita hidupin lagunya breakbeat. Iya. Kan nggak membuat suasana yang lebih ceria. Iya. Oke, terus kalau lagi nge-DJ nih, Mhm. itu wajib sendiri atau bisa collab sama orang? Tapi satu alat gitu. Bisa Bisa. collab jadi berdua satu alat, bertiga satu alat. Oh, Contoh bertiga bisa juga. Weird Genius, Oh. Yellow Claw Iya. juga Ah, berdua. iya, kalau tahu ya berdua ya. JQ, Diplo dan Skrillex juga berdua. Iya. Nah, kalau kan kita bilang berdua atau bertiga, itu kalau bertiga, yang satu di deck A, yang satu di deck B, yang Iya. satunya MC. Oh. Nah, kalau bertiga, kalau berdua, yang satu di deck A, satu di deck B. Nah, Jadi pertanyaannya sulit nggak itu kalau berdua? lebih gampang, Lebih gampang. lebih gampang. Justru takut kayak salah pencet atau kelambat. Misalnya nih yang si A lambat, misalnya lambat nekan yang harusnya ini. Nah, gimana tuh? Kalau mixing itu ada kreativitas masing-masing ya. Ada yang Iya. mixingnya mereka gantian. Jadi kalau misalkan lagu yang di deck A si Skrillex misalnya, iya. di sini Diplo. Nah, lagu yang di deck A itu Skrillex aja yang kerja. Oke. Oh. Diplo cuma ngasih efek atau dia milih lagu yang Oh. akan diputar selanjutnya atau dia nge-looping. Looping tuh kayak ngulang-ngulang lagu jadi Ya, kayak pengulangan. tuk. Udah ada tugasnya masing-masing ya. ada. Jadi nggak bisa kita ikut serta yang ngelooping tiba-tiba yang ini pegang yang ini nggak Iya, bisa ya. nggak bisa. Jadi Oh. nggak bisa egois. Jadi Kalau dah- misalkan berdua kita nggak bisa egois. Udah briefing dulu berarti. Sudah latihan. Sudah latihan. Iya. Itu lama nggak latihannya? Kan perlu kayak ya kerjasama lah ini. Itu lama nggak latihannya kira-kira? Tergantung chemistry antar DJ-nya ya. Oh. Ada yang cepat, ada yang lama. Untuk Roni sendiri udah ada kayak Waktu jadi latihan aku kombonya gitu. waktu latihan aku pernah sih ada waktu itu partner aku. Cuma di situ agak-agak susah juga Belum dapat chemistry-nya. Oh, Iya. berarti belum pernah perform kalau berdua. Kalau perform belum. Oh. Kalau perform belum. Masih sendiri aja. Oke, lanjut ya. Ini kalau perform yang acara paling gede nih kalau boleh tahu. Iya. Di mana? Acara paling Iya. gede. Kira-kira Aku di mana? Cuma pernah nampil di pub ya. Jadi paling gede mungkin itu di Brother atau waktu itu juga pernah di Dede Bar. Iya. Itu aja sih. Oh. Udah. Ini kita coba perbandingkan dikit Hmm. antara DJ dan taekwondo tuh lebih enakan. Gak apa-apa. Sama-sama enak. Iya pasti ada ini dong. Boleh nyebutin alasan. Iya. Kalau aku bilang enak ya, kalau segi enaknya aja mungkin DJ. Oke. Segi enaknya aja. Karena ininya itu ya. Karena gampang, menghasilkannya gampang. Iya. Tapi kalau di mana kepuasannya, Oh. mungkin taekwondo. Oh. Oke. Tapi aku suka dengan filosofi dia jadi DJ nih. Filosofinya itu dia ingin di dunia malam, tapi nggak mau ngeluarin uang. Iya. Jadi terlibatlah dalam bagian dunia Iya. malam. Gitu. Aku suka. Bagus tuh. Sambil menghasilkan juga. Bagus. Jadi kita party tapi kita dapat duit. Nah, Gitu. Aku suka filosofi. yang harusnya ngeluarin duit banyak nih ya kan untuk buka table atau ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak ya kita ya udah kita dapat juga. Tapi lumayan sulit ya. Kita menghasilkan di dunia malam tuh lumayan sulit juga karena kita ini entertain jatuhnya. Mungkin yang kalian juga ngisi podcast juga tahu kita lagi entertain kan.
Iya. Nah, apalagi kalau DJ ini entertainnya secara langsung off air Iya. lebih susah. Jadi kita harus ramah, kita harus punya attitude. Iya. Jadi dunia malam juga bukan sekasar itu, bukan sekeras itu, bukan senegatif itu. Mungkin mereka negatif, yang dikerjakan negatif. Tapi kita yang kerja di situ kita harus menunjukkan diri kita yang positif. Nah, misalkan kita jumpa dengan orang kan, tamu besar, bos gitu. Kita harus salam, kita harus memberikan yang terbaik, kita harus hormat, sopan. Etika performa tetap terjaga. Iya, attitude tadi. Apalagi di DJ attitude nomor 1. Iya. Yang kedua skill. Oke. Aku mau nanya tentang mungkin persaingan dalam dunia DJ ini. Ini sebenarnya keras nggak sih? Atau gimana gitu? Ini gambaran aja. Iya. Kalau persaingan dunia DJ di Pekanbaru ya, Iya. lumayan keras. Karena bisa dibilang ini kita buka-bukaan ya. Jadi kalau DJ di Pekanbaru nih bisa antar DJ sesama DJ. Iya. Di depan nih enak nih. Di depan ngobrolnya enak nih. Iya. Nanti di belakang ada aja tusuk dari belakang. Ada sikut-sikut sedikit ya. Iya. Oh. Dalam itu bisa jadi di luar label sendiri, di luar label bisa jadi di label, bisa jadi di dalam label sendiri. Jadi tapi yang seperti itu kayaknya bukan DJ aja. Iya, bukan DJ aja. Mungkin di semua aspek kehidupan Namanya kita juga udah persaingan. Iya Hmm. kan? Iya kan? Tapi apa ya? Terus aku tadi tertarik memang pengen belajar DJ kan. Apa hal pertama yang harus kita pelajarin dulu? Yang pertama kita pelajarin ya, menurut aku yang udah ngelewatin basicnya ya, mungkin kita harus tahu tentang beat dan frase lagu dulu. Itu dulu, jangan kenalin alat dulu, kita harus tahu lagu dulu. Kita harus sering-sering dengar musik, dengar musik. Musiknya musik DJ sendiri atau musik Bebas. normal? Bebas. Yang penting kita tahu beat, kita menghitung beat, Kayak tempo-temponya itu ya. tempo. Nah, setelah itu kalau udah rasa-rasanya kita udah pantas, udah cukup, kita boleh mengenal alat. Mengenal fungsi alat, yang ini tombolnya untuk apa, yang ini untuk apa. Dari situ nanti kita baru mulai teknik-tekniknya. Iya. Kayaknya mulai mengenal alat tadi. Iya. Mengenal alat. Tapi kadang aku denger DJ nih ya, kadang ada yang kelamaan gitu dropnya, kayak misalnya sebelum masuk intinya refnya. Jadi penonton nih udah nunggu nih, Sampai dasar kali ya. udah nunggu, nut, tapi belum juga gitu. Itu banyak kayak gitu. Sampai dasar dia tuh. Ya, dan nunggu, ini kok belum intinya gitu. Banyak ya kayak gitu kan. Banyak, itu tergantung dari setlist dia. Nanti ada juga yang kayak gitu sengaja dilamain. Itu kenapa itu? Diuntungkan bagi DJ-nya atau dirugikan? Sementara penonton kan tujuan DJ ini kan untuk audiensnya biar menghibur kan. Sementara ini udah nunggu nih, ya sedikit kecewa dong kayak, oh lama banget nih dropnya nih. Itu gimana? Itu dirugikan apa diuntungkan? Jadi bagi kalau DJ? dia melamain drop tuh ya, mungkin karena dia pengen nge-looping misalnya, dilama-lamain, diulang-ulang untuk masuk ke lagu selanjutnya, itu bakal pecah. Sebenarnya itu. Iya. Nah, kenapa kadang dia buat udah lama nih, udah diulang-ulang terus lagunya sampai ke drop. Pas udah drop, udah masuk ke lagu selanjutnya, kok nggak pecah? Nah, Karena announcing, karena MC crowd. Jadi MC crowd atau dianya sendiri nggak membuat suasana pecah. Misalnya gini, aku udah buat lama nih. Iya. Masuk lagu baru, aku malah diam aja terus. Ya si audiens nggak tahu dong ini mau ngapain sih sebenarnya. Nah, coba aku kayak melamakan lagu. Okay guys, this is Carter for you. Nah, jadi kan pecah. Ya. Jadi kita bilang kalau di aksi perform itu ya DJ, MC crowd, dan lighting, visual itu semua berpengaruh. Dan semuanya harus sinkron. Iya. Lighting juga, videotron, visual itu juga harus sinkron dengan lagu kita. Lighting berpengaruh kan? Mempengaruhi suasana kehidupan di situ. Iya, benar. Memang besar budgetnya dia. Iya. Persiapan Videotron banyak. Pernah nggak lihat waktu lagi dropnya dilama-lamain, Cuk mati Tuh gelap tuh. gelap langsung keluar api. Wah, itu ya. Itu dia. Aku kira mati lampu PLN nih. Oh ya, Itu, ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Mungkin buat Roni, pernah nggak sih lagi nge-DJ gitu kan? Ini
mungkin awal pertama kali perform, Mm-mm. kayak awal-awal ini kan nervous nih, Mm-mm. jadi kayak kacau gitu, pernah nggak? Aku pernah mengecewakan juga ya. Pernah ya. Waktu itu aku salah tekan tombol Q. Kalau Q itu kita tekan, lagunya mati. Oh. Nah, jadi di sini deck B, di sini deck A. Aku kira di deck B ini lagi kosong. Aku kira yang sini lagi putar lagu. Ya. Nah, ternyata di deck B ini lagunya gitu. Oh. Malah aku tekan Q, mati lagunya. Oke. Selain PLN langsung. Ya ini PLN nih mati listriknya nih gitu. Jadi gimana tuh? Langsung Biar cepat-cepat. caranya biar suasana tuh tetap. Nah, waktu itu aku nggak tahu caranya. Aku cuma langsung hidupin lagu lagi. Tapi itu Oh, salah. salah. Harusnya kita langsung ambil mic, kita langsung pecahin suasana lagi. Setelah dia ngangkat itu bagian dalam perform. Nah, Iya, itu iya. improvisasi. Seolah-olah kita ini nih sesuatu yang kita tampilkan, padahal kan itu kesalahan kita. Iya. Nah, yang ada pernah aku buat kesalahan tapi nggak bisa diimprove itu ada kerusakan di flash disk. Oh, jadi- virus. Jadi waktu itu tiba-tiba flash disknya mungkin ada kena tumpahan minuman Iya. atau apa, kena abu rokok. Jadi emergency loop ini mengulang secara darurat dia. Iya. Tung duk, tung duk, tung duk, tung duk. Dan tidak bisa diapa-apakan. Oh, itu gimana Nggak solusinya? bisa, matikan alat. Oh. Nah, Jadi gimana cara Iya, kita matikan alat. ngasih sinyal ke penonton gimana? Solusinya Minta maaf. langsung matikan alat, ya announcing lagi. Dan waktu announcing ini harus kita pecahin, kita harus berkomunikasi, berinteraksi dengan penonton. Nah, dan kita langsung kasih kode ke sound system, ke soundman. Langsung hidupin lagu dulu untuk membackup alat kita dulu yang lagi mati. Harusnya kayak gitu. Oh. Oke. Kalau misalnya lagi perform nih ya, itu kita harus ada dikasih batasan nggak sih? Misalnya nih ada pasti Roni ada coachnya ini kan, kayak ada coach pelatihnya nih, manajer gitu. Ada nggak kayak nanti jangan terlalu ini gitu, ada nggak kira-kira? Kalau boleh tahu. Jadi ada ya. Ada. Berarti kita kan nge-DJ ini kan kita kayak ya ibaratkan kita bebas lah nih kan, beraksi bebas nih. Iya. Berarti itu ada batasannya gitu ya. Ada batasan tergantung dengan crowd kita, dengan penonton kita. Oh. Misalkan crowd kita ini pengennya mereka lagu-lagu yang santai, lagu house misalnya. Berarti atau- sebelum perform tuh udah dibilang. Udah dibilang. Jadi misalkan ini kamu nampil di sini ya, ini pasarnya house. Nah, kalian jangan bikin lagu funkot, jangan lagu breakbeat, jangan lagu Dutch. Nah, gitu. Aku ngiranya kayak bebas. Jadi Ada batasan. kita pembawaan kita sendiri aja, ciri khas kita langsung kita keluarin gitu. Nah, kecuali kita jadi DJ event diundang seperti Skrillex atau Wisnu Santika, Iya. Arman Veron, Ah. kemanapun mereka membawakan lagu mereka karena mereka diundang. Diundang, beda Iya. cerita nggak di request ya gitu. Iya, beda Oh. cerita dengan kita yang bekerja. Kalau bekerja kita ngikutin crowd, ngikutin pasar di situ. Tapi kalau kita jadi DJ yang diundang, terserah kita dong, kita diundang kok. Iya. Terus untuk perform nih udah di indoor atau outdoor? Aku indoor. Lebih enak kan indoor. Iya, gimana nih? Perbedaannya gimana? Apa tuh yang buat beda indoor sama outdoor? Kalau outdoor itu lebih rame ya biasanya, karena penontonnya bisa jadi orang yang lewat aja datang gitu. nengok, iya. Misalkan kayak di lapangan gubernur misalnya atau Oke. apa. Benar. Kan kalau outdoor biasanya festival itu nggak ada tiket atau nggak ada main masuk aja kan. Iya benar. Nah, mungkin lebih seru outdoor ya karena penontonnya lebih ramai. Rame. Nah, bedanya DJ sama mungkin penari atau drama atau teater kan tetap di panggung. Ya. Bedanya tuh DJ tuh jarang nervous. Malah DJ suka dengan yang ramai. Oh iya. Lebih rame, lebih menantang gitu Lebih ya. menantang. Oh. Beda sama kita membacakan puisi atau kita teater, pasti kita berharap jangan ada yang nonton Jangan aku rame. lah. Ya pasti. Iya kan? Gugup gitu kan. Gugup. Tapi kalau DJ Justru malah makin rame itu ya. kalau sepi kita kecil hati. Sama kayak komik sih, komik juga. iya. Kita kalau sepi kita kecil hati. Komik malah pingin rame kan. Pengen rame. Karena dia pingin ada dapat tawa yang gitu. Nah, Ya, pengen pecah. stand up gitu juga nggak sih? Iya, Iya kan? komik. Oh, iya. Kalau Dia pingin jadi dia pingin rame gitu. Kalau misalnya dia kadang-kadang ada yang cuma sedikit, tapi orang tuh ketawa, tapi kayak ketawa itu kayak bisu. Udah sampai hilang suaranya ya. Itu tuh nggak guna sebenarnya sama komik.
Untuk di outdoor udah pernah? Outdoor aku belum. Belum ya. Udah ya, mungkin waktu itu di Pujasera aja, tapi food court gitu. Oke. Ya, tapi mengecewakan karena penontonnya sedikit. Sedikit. Udah itu karena nggak dapat undangan atau gimana nih? Atau memang nggak mau gitu? Emang lagi job aja di situ. Berarti memang banyak ngisinya yang di indoor ya? Aku di indoor, kebanyakan di indoor. Itu ada target nggak? Sebulan harus misalnya 5 kali perform gitu? Enggak juga. Ada target nggak? Enggak Jadi juga. tergantung panggilan undangannya gitu? Tergantung kitanya lagi. Kita mau mencari apa enggak. Ya Kalau itu kita jadi DJ, kalau kita DJ awal ini, DJ baru, itu tergantung kita. Kita mau berdedikasi nggak? Kita mau mencari nggak? Tapi kalau kita nggak mau ya enggak. nge-stuck di situ doang, Nge-stuck. enggak, iya. Aku mau bertanya tapi agak ini ya, agak ya sensitif lah. Tapi agak izin dulu. Mm-mm. Berapa sih sebenarnya penghasilan? Penghasilan. Dari para DJ atau itu sebenarnya tuh berapa gitu? Dengan apa ya? Ekspektasi alatnya yang mahal. Iya, gitu. Sebenarnya sih berapa sih gitu? Sebenarnya tergantung ya. Nah, Semuanya tergantung. iya. Tapi rata-rata aja ranks kita main. Iya. Beda-beda. Oh. Malah kita kalau kerja, misalkan abang yang punya venue nih, punya tempat, punya klub, malah abang yang nanya ke aku, range kamu berapa? Oh, Nah, bukan dia yang ngasih gitu, Oh. bukan dia yang ngasih range, tapi kita sebagai talent yang memberikan ini range aku gitu. Nah, tergantung ya. Kalau misalkan reguler ini DJ yang nampilnya di dalam pub itu bisa dibilang dua kali seminggu. 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, Iya. itu namanya reguler. Mereka dikasih jadwal hari Senin, Rabu, Jumat gitu. Ada di atasnya lagi ada residen DJ ini tuan rumah. Jadi tuan rumah ini harus selalu datang. Setiap hari dia pasti ada. Kayak Amroy di MP gitu. Iya. Itu mereka namanya residen DJ. Nah, itu gajinya udah pasti lebih tinggi dong. Oh, dari Iya. reguler. Kalau reguler itu bayarnya per mereka main. Senin, Rabu, Jumat. Misalkan kita bilang lah, sekali main 1 jam dia 250.000. Misalkan di tempat itu gitu kan. 3 kali seminggu dia berarti udah dapat 750. Dalam seminggu dia udah 750 gitu. Kalau reguler beda lagi. Hitungannya per bulan. Nah, di atasnya lagi ya seperti DJ event kayak yang tadi kita bilang Wisnu Santika, Arman Veron, mereka kan nggak netap nih di pub satu pub gitu. Mereka kan dipanggil dari manajer mereka. Manajemen mereka dan manajemen pub memanggil gitu kan. Itu bisa sampai puluhan juta dalam satu malam. Ada level gitu ya, Jadi kayak party gitu kan. Kira ada yang ulang tahun. Kalau party gitu, misalkan party Mami ulang tahun misalnya. ada yang ulang tahun lah, mami misalnya. Mami, papi ya. Ya. Itu tergantung DJ-nya lagi. DJ-nya ngasih harga berapa. Misalkan si A dia ngasih harga di aku 5 juta katanya. Aku 5 juta udah termasuk alat. Ada lagi yang ini aku 2 juta belum termasuk alat. Ya, tergantung kita. Dan kita sebenarnya wajib memahami diri kita sendiri juga. Kita udah sampai mana. Skill kita bagaimana. Kalau kita ngasih harga yang tinggi dengan skill kita yang masih rendah, ya kita mengecewakan dong. Oke. Aku mau minta saran nih, mungkin untuk penonton yang mau belajar DJ. Iya. Mungkin udah jadi DJ cuman pemula nih ya. Ya. Itu misalnya nih minta kayak bagusnya tuh dibayarnya tuh kita mintanya berapa gitu, kayak langsung tinggi kah gitu, atau ya kita ibaratkan letak rata-rata kah gitu untuk sebagai DJ pemula ya gitu. Tentu nih misalnya nih di awal dia menjadi DJ, awal dia dapat dia dari DJ dia gitu, gimana tuh? Jadi misalkan dia masih pemula ya, masih main sekitar 2 bulan atau 3 bulan, dan dapat tawaran private party. Nah, ditanya range-nya tadi berapa gitu. Range-nya tadi berapa ya, dia Bagus mesti memahami pasar juga. Nah, teman-teman DJ yang lain berapa gitu. DJ senior berapa, DJ yang udah cukup lama berapa, DJ yang masih baru berapa gitu. Kalau misalkan dia masih pemula, dia masih mainnya acak-acakan. Tapi udah ngasih harga tinggi seperti senior, ya cukup mengecewakan. Jadi wajib aja diundang. Sekali aja diundang. Berarti memang harus riset dulu ya, harus cari tahu dulu kan. Kita jadi DJ, kita wajib meriset semua hal.
kita wajib meriset pasar, kita wajib riset lagu, kita wajib riset tempat, crowd, Oh iya. semuanya kita Dari harus tahu. tempat tuh bisa nggak sih kita ngeletak harganya lebih mahal gitu? Misalnya lebih bagus tempatnya, harga lebih mahal. Atau Bisa. misalnya nih tempat yang pertama nih, tempatnya mungkin mau kata biasa aja nih ya, nggak terlalu wah gitu. Nah tempat kedua ini lumayan ya Oh, ya. pecah nih. Nah kita ngeletak harganya sama yang sebelumnya atau lebih mahal yang di harga yang kedua gitu? Kalau Untuk bayar. tempat sebenarnya Berpengaruh nggak dari enggak tempat? pengaruh. Enggak ya. Pengaruhnya di DJ-nya. Jadi kualitas DJ-nya sendiri pengaruhnya. Kualitas DJ. Oh gitu. Aku pikirnya gitu dari tempatnya. Tapi kalau aku malah apa ya? Kalau komik ini main lucu nih, Ya. ngebopal wah gini lah, gila lah, keren lah ini macam. Tapi cuman kayak dapat nasi bungkus ini macam. Terkadang lebih senang aja rasanya daripada kita main tapi memang ngebom dan dibayar gitu. Kan ada yang seperti itu. Ya, benar-benar. Oh. Lebih ya kayak walaupun ya nggak puas aja rasanya gitu. Kalau aku sih nilainya tuh untuk sebagai pas komik gitu. Tapi aku pernah loh kayak gitu. Pernah. Cuma Itu dibayar nasi goreng. awal nge-DJ apa Tapi gimana? kita puas kan dong ya, maksudnya gitu kan. Beda orang beda nggak sih? Kalau DJ enggak. Iya, DJ enggak ya. Kalau Kita DJ dia udah enggak. udah banyak juga. Iya. Apalagi cewek ya. Alatnya juga lagi kan. Apalagi cewek. Kalau cewek itu kan mesti ke salon, Nah, dia mesti iya, beli iya. baju, Ada dia mesti modalnya. make up. Tapi di band nasi goreng loh. Iya, itu. Itu awal nge-DJ atau gimana? Itu awal nge-DJ Awal. dulu. Berarti awal tuh tetap ngisi aja lah dulu gitu. Iya, Untuk karena memancing nggak sih? mikirnya itu waktu itu ya ini kesalahan aku juga. Kenapa aku punya mindset yang seperti itu? Mindsetnya tuh nampil aja lah dulu, cari nama gitu. Iya. Padahal bukan di situ cari nama. Kayak gitu kita 100 kali. Itu namanya event lokal ya. Kalau Iya. kalian pernah dengar itu event lokal DJ. Nah, itu cuma dibayar 100.000 loh. Atau Untuk dibayar berapa mas goreng. lama perform? 1 jam. 1 jam. Tapi 100 kali pun kita kayak gitu, kita nggak akan terkenal. Capek nggak sih? Satu-satunya- Capek nggak sih nge-DJ ini? Kalau nge-DJ perform itu Ya. nggak capek sebenarnya. Capek-capek. Kan berdiri terus nih. Nah, Capek-capek. capek nggak? Tapi Capeknya sebenarnya capeknya itu bukan di situ. Capeknya itu tentang meresearch lagu. Oh. Perjalanannya yang Persiapannya capek. itu ya. Iya, Iya. Makanya tuh kayak aku ada sempat nonton vlog Alfie Live lah, nonton vlog. Ya dia kayak sebelum DJ gitu kan, istrinya kayak ngomong, ih orang bukan nyiapin materi untuk ini. Nah aku mikir kan materi apa yang perlu disiapin gitu kan. Terkadang juga gitu. Nah, ya yang materi apa tuh kira-kira kalau memang Yang berarti preparation ya. Preparationnya Ya, kalau di preparation lagu itu ini apa ya kita harus tahu ini, kita harus research tempat, kita harus Oh, research pasar. riset tempat juga ya. Kita harus tahu di sana pasarnya lagu apa. Nah, di lagu apa mereka pecah gitu. Oke. Terus Itu kita- gimana lihatnya? Dari performance sebelumnya apa gimana? Atau kita Taunya bisa- mereka tuh pecah lagu ini nih gitu. Bisa bawakan buka Instagram, bisa buka YouTube, ngeliat atau kita ya. bisa nanya ke teman kita yang udah pernah nampil di sana. Nah, ya berarti gitu. Nah, setelah itu kalau kita udah paham dengan tempatnya, dengan pasarnya, baru kita susun lagu. Susun Itu yang lagu, capeknya. capeknya di situ. Oh, itu yang materi tadi ya. Iya. Susun lagu juga nggak sembarang nyusun. Aku pengen nyusun inilah satu. User playlist di Spotify kan. Iya. Nggak gitu juga. Oke. Nggak gitu juga. Jadi itu langkah pertamanya. Susunan pertamanya kayak gitu. Jadi kita nyusun pakai ada Apa yang rumusnya gitu rumusnya? ada yang pakai bintang, ada yang pakai angka gitu. Misalkan kalau bintang 1 itu lagunya masih di awal. Bintang 2 udah mulai naik. Iya. Bintang 3 udah mulai up, udah mulai pecah. Iya. Di bintang 4 dia udah mulai sing off, nyanyi bareng-bareng. Iya. Di bintang 5 dia udah mulai mau closing. Udah mulai Oh. membosankan lagunya, udah mulai ini udah mau mulai apa nih, selesai nih. Selesai. gitu. Iya. Ada yang nyusunnya kayak gitu. Ada yang nyusunnya di awal udah langsung pecah. Kayak lagu narko misalnya, trompet itu. Iya. Teret tetet. Nah, ada yang naruh di pertama supaya pecah duluan. Iya. Itu dia putar otaknya di situ. Harus tahu Nah, ya. itu baru langkah pertama. Langkah Oh. keduanya nanti ada yang nyusun hot cue, nyusun efek, ada yang nyusun looping, Iya. ada yang nanti nyusun creative mixing di situ. Banyak sekali. Tuh, banyak. Preparation itu kalau bisa dibilang kalau kita mau event besar-besaran itu Iya. bisa sampai sebulan loh preparation. Oh. Itu kalau lagunya belum belum stabil. Misalkan
harus kita edit lagi nih. Iya. Lagunya ini masih kok kayaknya nggak pecah gitu, kayaknya nggak cocok nanti di sini. Oh, kita rubah gitu. Kita ubah kicknya makin duar gitu, atau kita ubah dikasih lead apa gitu. Itu lebih rumit lagi. Sebulan lama juga. Gimana kalau yang 10 hari atau seminggu udah, misalnya seminggu besok kamu tampil ya, perform ya. Itu Gimana? ada juga yang kayak gitu. Misalkan dia udah pernah bikin setlist, udah pernah buat setlist, Dia atau udah punya apa ya? udah punya lagu terbaik- remixan. terbaik ya. Iya. iya. Jadi dia udah punya lagu remixan, udah Oke. punya yang kayak itu tuh biasanya beli. Jadi misalkan Farhan sebagai remixer nih, dia nggak Iya. DJ, Ah, tapi dia remixer, dia sering buat lagu remix. iya. Nah, aku DJ, aku nggak punya lagu remix yang bagus gitu. Aku beli aja ke dia. Nah, Oh. itulah yang DJ lakukan kalau dia pengen hasil yang instan. Oh iya. Nah, Jadi remixan aja kita enggak. Ya boleh. lebih enak loh duitnya. Iya, makanya karena duitnya itu lebih enak, makanya remixan aja kita. Jadi remixer lebih enak daripada jadi DJ. Tapi otak keputar nih. Oh iya, akhirnya banyak dibuat itu. Begadang terus malam. Wow. Oke. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir. Ada? Udah cukup. Oke. Aku mau bahas tentang DJ tadi nih. Tapi aku mau apa ya? Maksudnya tuh lebih ke aliran antara aliran kayak antara Tony Roy sama Amroy kan itu memang beda gitu. Nah, apa yang coba di dasar bedakan dua aliran itu apa? Kadang-kadang ada yang orang awam kadang-kadang juga dia sama aja. Sama aja, berarti sama. Ya penting sama-sama gini gitu. Atau kayak yang bunyi tuh itu tuh kemana gitu? Iya. Apakah itu ke Tony Roy atau ke Amroy gitu contohnya? Sebenarnya dalam garis besar mereka sama ya. Iya. Master Tony Roy dan Amro itu sebenarnya sama. Mereka juga masih dalam satu naungan dulu. Iya. Bang Amroy juga dulunya dia masih dekat dulu sama Master gitu kan. Sampai sekarang juga masih dekat, mereka Kan udah udah pernah pernah juga. ada. Nah, Iya. jadi kalau dibilang beda aliran, sebenarnya Master kalau yang aku lihat ya, Iya. menurut aku ya, Master ini lebih ke lagu-lagu yang Barat kan? arahnya bukan barat, lebih ke boxing. Bukan boxing sih, mereka bilangnya boxing. Tapi sebenarnya yang kita dengar boxing itu suara kick yang benar-benar ngedentum. Dum, Oke. dum. Iya, dum, iya, dum. iya. Nah, itu mereka nyebutnya boxing Oke. mereka. Nah, Bang Amroy sendiri itu lagu-lagu yang biasa dipasarkan. Nah, kenapa mereka dua-duanya terkenal? Sebenarnya alirannya sama aja. Sama-sama Dutch, sama-sama, atau mereka breakbeat juga sama-sama breakbeat. Iya. Iya. Cuma mereka punya karakter sendiri aja. Oke. Kalau aliran Jawab ya. sama. Jawab ya. Jawab. Karena ini Paham. salah satu yang sering ditanya juga, kenapa Tony Roy sama Amroy itu beda gitu. Padahal sama-sama. DJ ini kayak sama aja gitu. Oke, berarti kita tutup dulu segmen Tutup. kita Ya, kali ini karena kita akan masuk ke segmen kopi. Oke. Oke. Ya, kembali lagi kita di Kopsus dan kita masuk ke segmen kopi. Ya. Karena ada yang bilang Kopsus, kopi susu kata dia kan. Orang tahu kopi susu. Iya, orang tanya kopi susu gitu. Tapi bukan kopi susu. Jadi Bagian dalam tubuh militer. Jangan pakai kopa juga. Ya, jadi kopinya adalah komentar, pedas. bukan pilihan. Jadi Denny kan ada begitu banyak pilihan orang pastinya yang akan dijabarinnya dan dia kasih komentar deh gitu. Kenapa Ya. dia milih ini? Nah, Jadi itu ada kartu as, ya. ada king, queen dan Jack. Nah, oke. Kita kasih yang mana dulu? Kayaknya langsung kita kasih as. As. Oke. Ya, kita kasih as. Kasih as nih ya. Kartu as. Kartu as. Kartu as itu adalah siapa sih idola atau orang yang di apa ya? Ya, yang bakalan ingin dikejar, kita ingin tekad besar gitu. Kalau yang aku pengen kejar ya, Oh. di dunia DJ tuh taekwondo nih. Oh, Jelas, ini bebas, ada dalam hal apapun. bebas. Bebas. Tadi ada utang pertanyaan ya. Iya. Nanti kita jawab. Mungkin- selain. Mungkin di dunia DJ aja lah ya. Iya. Ya. Kalau dunia DJ aku pengen ngelampauin Wisnu Santika. Oh. Karena dia udah Apa sampai alasannya?
karena dia cukup viral, cukup terkenal dengan lagu-lagu dia yang dia buat sendiri ya. Dan original dia, dan dia sudah sampai ke DWP Jakarta Warehouse Project. Dan udah sampai di Tomorrowland juga. Nah, udah sampai ke ranah internasional lah. Udah sepanggung dengan Snake, dengan Tiesto. DWP itu merupakan standar level panggung tertinggi di Indonesia nggak? Ya, di Indonesia ya. Atau ada lagi yang lebih tinggi? Mungkin internasional. DWP mungkin udah internasional. Yang setara DWP Tomorrowland atau Coachella sama. Yang paling tinggi internasional? Itu Tomorrowland mungkin. Tomorrowland ya. Okay. Nah, Ultra House juga Ultra. Aku sering muter Ultra soalnya dia. Ya kan? Iya. Ada penampilan Ultra tuh diputar gitu ya, di YouTube itu banyak. Lanjut. Oke, lanjut. Kita Kita masuk ke- ada kartu King. Ada kartu King. King, ini ya. mungkin Oke. sahabat terbaik. Sahabat. Teman terbaik. Teman terbaik yang ibaratkan berpengaruh buat kita nih. Sahabat lama dari kecil pun boleh. Boleh, Bebas. Ya, silakan kasih Mau komentar. cowok mau cewek. Kalau sahabat atau teman atau bestie gitu ya, itu aku udah menjalaninya mungkin terlalu banyak berganti. Nah, mungkin untuk yang sekarang, untuk yang saat ini, Ya. yang sangat berpengaruhnya malah itu pelatih aku sendiri. Oke. Dia seperti teman aku, dia sebagai abang aku juga. Bisa Iya. menciptakan banyak karakter. Menciptakan banyak karakter, tapi dia lebih menciptakan dia sebagai teman aku gitu. Iya. Nah, jadi kami sering bertukar informasi, kami bertukar ilmu, Ya. dan dia juga lebih sering ngasih aku job gitu misalnya. Ya Ron langsung sini nampil sini, ya Ron kawal sini. Nah, Oke, siap. pengaruh besar di dia sih sekarang. Oke. Oke, Jadi kita mau ke Jack dulu atau mau ke Queen dulu? Bebas. Gimana? Nah, Jack dulu deh. Cek dulu. Ya. Jack dulu ya. Jack ini adalah Ini nih. mungkin orang ini dulu menjadi rival kita. Bukan rival sih, lebih menjadi idola target kita yang ingin kita kejar. Dan akhirnya kita udah bisa nih sampai ke level dia nih. Iya. Contohnya kayak Marc Marquez nih berhasil satu level dengan Rossi. Rossi. Kalau yang aku pengen kejar ya, di dunia taekwondo ada satu orang, Oke. Boleh. itu Januar. Oh, iya. Tapi sampai sekarang aku belum bisa melampaui dia. Masih masih selevel lah ya. Selevel juga nggak aku bilang. Kalau dibilang satu panggung pernah Pernah kami satu pernah panggung. satu tim. Oke. Ya, Kami aku tahu. pernah satu tim. Iya. Tapi dibilang selevel aku masih belum. Masih belum Masih ya. belum. Mungkin satu tingkat. Mhm. Iya. Sayangnya out pula kan. Iya. Mungkin kalau diteruskan mungkin bisa. Iya. mungkin Kemarin bisa. yang aku lihat nggak beda jauh gitu. Dia merasa lebih hebat nih sekarang nih. Aku bisa DJ juga. Kata dia. Jadi DJ sambil tuh kondom pun bisa. Bisa. Oke. Lanjut. Ya. Udah terjawab ya. Dan Terjawab kita ya. masuk ke Queen. Langsung ke Queen. Queen ini Queen adalah wanita, jadi mungkin pasangan Mhm. atau mungkin kalau belum ada calon deh kayak Iya. tipe atau gimana gitu boleh. Kalau Queen aku lagi LDR ya. Ini seru deh. Jadi Lagi LDR, dianya lagi di Medan sekarang. Tapi nanti tanggal 15 dia mau kesini juga. Adalah seseorang di sana gitu. Akhirnya. inisial boleh? Inisial? Nggak usah lah. Nggak usah. Oh, oke. Oke. Iya. Nah, sebelum tadi aku ada satu pertanyaan apa ya? Aku jadi lupa deh. Oh, iya, tunggu. Tadi bentar. Oh iya, aku mau sebelum kita masuk ke pertanyaan yang tadi kita callback kan nih, callback dan kita taruh lagi di belakang. Aku mau nanya dulu. Sekarang kan udah teknologi udah jago nih, Bang. Udah ada AI juga yang bahkan bisa nyiptakan lagu. Dan aku juga udah nyiptakan lagu dari AI loh, serius. Bahkan ini album. Nah, kira-kira kalau berapa risih nggak atau gimana? Apa komentar tentang AI? Sebenarnya ya kalau kita bilang risih, kita nggak bisa apa-apa juga. Oke. Sebenarnya AI ini kan diciptakan untuk mempermudah manusia. Ya. Nah, tetapi udah pasti ada minusnya. Nggak mungkin AI bisa sehebat yang manusia ciptakan. Ya. Tapi AI cuma mempermudah. Nah, kenapa kita resah? Sebenarnya kalau kita resah dengan AI, berarti kita nggak percaya diri dong dengan kualitas kita sendiri. Masa AI diciptakan untuk mempermudah,
Tapi malah kita bilang ini bakal menggantikan manusia. Nggak akan bisa. Manusia punya kualitasnya sendiri. Jangan berkecil hati dengan kualitas kalian sendiri. Oke, aku setuju kata-kata Iya, iya. Dan kita kembali kan ke coba apa nih? Kita throwback pertanyaan tadi. Aku yang mana tadi? Aku lupa nih pertanyaannya. Balik ke Pertanyaan Taekwondo. yang mana tadi? Pertanyaan apakah Balik. bakal balik? Oh iya. Apakah bakal comeback? flashback kah? Apakah bakal comeback? Iya, baru ingat aku tadi lupa. Comeback. Comeback ke dunia taekwondo Nah. ya. Iya dong. Sepertinya bakal comeback lagi. Asik. Oh, siap. Tunggu ya, ditunggu. Oh, iya. Nah, kita sengaja di sini berarti pengataan comeback itu kan ini secara ini kan, berarti akan comeback. Tapi belum bisa dipastikan kapan. Memang nih, Oke. aku sempat dengar nih ya, dengar nih banyak yang nanya, ini Bang Roni bakal balik lagi nggak sih ke Iya. taekwondo? Nih Bang Roni udah beda ranah nih, ini jauh nih, bakal Bakal balik nggak balik ya ya. gitu. Sementara peluangnya Bang Roni ini banyak masih. Kira-kira Lumayan. kenapa tuh? Sebelum kita selesai Ya, kenapa bisa balik lagi gitu? Apa alasannya? Ya, mau balik lagi. Kenapa balik lagi ya? Sebenarnya karena terlalu cinta dengan taekwondo. Anjay. Sebenarnya romantisme. Aduh. Serius, ini aku benar-benar sebenarnya terlalu cinta juga ya sama taekwondo, terlalu nyaman, terlalu taekwondo ini loh aku banget gitu. Sulit untuk dilupakan. Nggak akan bisa ditinggal. Mungkin aku bakal taekwondo sampai mati. Iya. Cuma sekarang mungkin karena lagi jenuh aja. Ah. Sebenarnya lagi jenuh aja. Mungkin sebelumnya mungkin teman-teman Bang Roni mungkin taunya Roni taekwondo. Iya. Ya kan, sebelum jadi Roni DJ, sebelum DJ Aaron ya kan, benar kan? Roni mana? Roni taekwondo. Oke. Personal branding. Oh iya, nanti ada pertandingan kan? Iya, Kak, itu di mana? di apa? Gor Tribuana, Di Gor Tribuana. Itu Iya. pertandingan apa, wali kota? Wali Kota Cup. Oke, Boleh baik. nonton. Oke, bagi kalian yang mau nonton ya, Ya. kami bakal exhibition nih, Nah, bakal nampil nih bang, Tampil apa nih? Oh iya, ini kebetulan nih demonstrasi demonstrasi nih. Anjay, Freestyle ya, Cikal freestyle. bakal mau balik. Cikal bakal comeback. Nah. Nah, jadi di tanggal berapa tuh Farhan? Tanggal 17, 18 dan 19. Nah, jadi tanggal 17 mungkin kami bakal nampil di Gor Tribuana di Tribuana. Wali Kota Cup ya. Iya. Wali Kota Cup 2024. Ya. Kami bakal nampil demonstrasi freestyle taekwondo. Oh. Jadi nanti bakal ada salto-saltonya, Nah. bakal ada gerakan-gerakan freestyle yang cukup memukau untuk Ya, penonton. boleh datang ya. Tapi biar seru tuh harus diringin oleh musik DJ. Iya. Harus dikasih breakbeat ya. Iya. Tembak-tembak nanti dia. Dan karena kita nih segmen baru bang, jadi ada Oke. hadiahnya juga yang akan diberikan dan satu ditandatangani untuk kita kan. Oke. Ya semoga mirip kan? Mirip kok. Lebih- Satu boleh tantangan, satu lagi mungkin bisa dibawa pulang. Buat tantangan juga. Di mana nih teman-teman? Kriteria putih aja untuk dibawa pulang. Oke. Kartu as ya. Iya, as dong. Aron. Aron. Dan berarti ini udah di penghujung. Ya. Kata-kata terakhir siapa? Tadi udah banyak kan. Dan kalau gitu kita pamit dulu. Siap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you next time. hanya di podcast Kopsu.